Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu lewat pesan gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan gembala kali ini berjudul Buang Semua Akar Pahit. Mari kita baca dalam Ayub pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam harian Kompas tanggal 19 September 2014, ada sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science menyatakan bahwa menyimpan rasa dendam dan sakit hati berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik bagi seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu dapat menimbulkan rasa cemas, stres dan frustrasi. Rasa dendam dan sakit hati yang dipendam begitu lama selama bertahun-tahun dapat menyebabkan orang berisiko terkena serangan jantung, dapat berisiko kena tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, bahkan kanker. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mari kita melepaskan segala akar pahit yang ada dalam hidup kita. Mungkin saudara sedang disakiti oleh orang lain, sampai sekarang masih sulit untuk memaafkan, menyimpan dendam dan sakit hati. Saudara, sama sekali tidak mendatangkan faedah. Justru akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Masih banyak orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya dalam belenggu dendam dan sakit hati. Tidak sedikit yang sudah terjun dalam pelayanan, tapi rasa dendam, rasa sakit hati, marah, frustrasi itu masih ada dalam hidup. Kita tidak bisa melepaskan diri dari akar pahit yang ada dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang percaya, mengampuni adalah perintah Tuhan. Perintah yang harus kita taati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengampuni adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa mengampuni orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan di sana, sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Itulah sebabnya kita harus juga bisa mengampuni. Kita juga harus menghapus, melepaskan, membuang akar pahit yang ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa saja memakai apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk dan mendewasakan kita. Termasuk memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin kita percaya. Saudara ingat peristiwa Yusuf. Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak punya akar pahit dengan saudara-saudaranya. Dia bisa mengampuni mereka. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Peristiwa Yusuf mengajarkan kepada kita,
kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Jangan ada akar pahit dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 50 ada ayat 20, di sana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mungkin terasa begitu sakit ketika orang menyakiti kita, orang yang kita percaya, orang yang kita anggap saudara, sudah anggap teman dekat, tiba-tiba menyakiti kita. Jangan ada akar pahit dalam kehidupan kita. Menyimpan dendam dan sakit hati adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita sejauh barat dari timur, demikianlah juga Tuhan sudah mengampuni kita, menjauhkan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau Tuhan sudah melakukan hal itu kepada kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin betapa sakitnya, perihnya hati ini. Seperti kata lalu, sakit itu di sini. Tapi mari jangan simpan dalam hatimu. Jangan engkau memiliki akar pahit terhadap orang lain, terhadap saudaramu, terhadap orang tuamu, terhadap anakmu, terhadap siapa saja. Tapi mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Sebab ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita berani untuk mengampuni orang lain, walaupun mungkin kita merasa dia yang sudah bersalah, dia yang sudah terlebih dahulu melakukan hal itu, mari kita buang segala akar pahit, lepaskan pengampunan. Saya yakin dan percaya, kalau hal itu saudara lakukan, jauhkan dari kehidupanmu iri hati, dendam, engkau bisa mematikan diri sendiri. Mati bagi diri sendiri itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita, agar supaya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu berkenan di hadapan hadirat-Nya. Pelayanan yang kita lakukan itu akan berdampak, saudara. Kalau kita berani untuk melepaskan pengampunan, kita berani untuk membuang segala akar pahit, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menyertai, membuat pelayanan saudara begitu dahsyat, karena tidak ada lagi yang menghalanginya. Tidak ada akar pahit, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Yang ada hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan saudara? Adakah orang yang menyakiti saudara dan engkau belum bisa melepaskan pengampunan? Saat engkau mendengarkan kebenaran firman Allah saat ini, mari lepaskanlah pengampunan kepada orang lain, kepada saudaramu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, kepada siapa saja, rekan-rekan sepelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada akar pahit lagi dalam hidupmu. Buang semua akar pahit itu, dan aku akan melihat betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kebenaran akan membawa kami semakin melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk kami bisa melepaskan segala akar pahit yang ada dalam hidup kami. Dan kami akan bisa terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.